Hari ini gue kedatangan sebuah mikrofon lagi, dan ini buat teman-teman yang mungkin suka setup gaming, live streaming, recording, podcast. Ini merupakan mikrofon dari Fine AM8, ya, tipenya AM8 Fine. Ini merupakan jenis mikrofon dynamic dual output, XLR bisa, USB-C bisa. Dan ini kompatibel untuk Windows, macOS, PS4 maupun PS5. Buat smartphone juga bisa, plug and play, bisa menggunakan port USB-C. Untuk spesifikasinya sendiri di sini adalah tersedia kontrol RGB. Jadi tersedia RGB-nya ya teman-teman ya, RGB light-nya. Ada knob untuk pengaturan gain control-nya, mikrofonnya, besar kecilnya, dan jenis mikrofonnya adalah cardioid polar pattern. Jadi cukup worth it buat teman-teman yang mungkin rekaman ataupun live streaming di ruangan kalian itu sedikit noise ataupun bising. Karena hasil audio mikrofonnya bakal fokus dalam satu arah aja, seperti itu cuy. Selain itu, selebihnya di sini ada sound quality ya, terus ada control mute audio button, terus ada juga port headphone jack 3,5 sebagai monitoring audio. Ini Fine AM8, budgetnya sendiri sekarang dibanderol sekitaran 750 ribuan aja kayak gitu. Kurang lebih unitnya kayak gini, ada 3 pilihan warna, hitam, pink, dan warna putih. Kebetulan yang datang di gua ini warna hitam ya teman-teman. Ya udah nggak perlu banyak bacot lah Raka, kita langsung unboxing aja dulu. Kita langsung buka dulu aja ya untuk kemasannya. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk boxnya yang pertama di sini gue langsung dapet seperti user guide gini ataupun buku panduan lah ya dari Fine Ampli Game AM8 user, dan ini cukup tebal sih untuk kartu panduannya. Nanti buat teman-teman yang kurang paham bisa ikutin aja cara step penggunaannya. Terus dapat deck stand-nya juga teman-teman ya, seperti ini. Bobotnya berat banget dengan jenis dratnya yang seperti ini. Jadi ini kompatibel buat teman-teman penggunaan ke stand, mini stand ataupun burn-on stand. Di bawahnya ada karet ya, jadi kalau misalkan penggunaan ditaruh diletakkan di meja, ini nggak usah khawatir jatuh gitu ataupun ngegeser gitu. Ini benar-benar nge-grip banget cuy. Karena bobotnya berat, ini pasti bakal bisa menopang bobot dari mikrofonnya, nggak mudah goyang cuy. Ini deck stand-nya dapat. Selebihnya kita buka lagi. Nah, ini ada unitnya, cuman ini gue bakal beralih ke sini dulu. Di sini tersedia kabel data dengan jenis Type-C. Ya, Type-C. Betul ya, Type-C to USB-A. Cuman ini dual output ya teman-teman ya, bisa USB-A, bisa Type-C juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen hubungin ke PC, ini kalian bisa menggunakan port USB-C. Kalau ke laptop atau handphone Android mungkin bisa pakai USB-C seperti ini. Tinggal plug and play aja. Jenis kabelnya kurang lebih seperti ini aja, dapat tali strapnya juga biar rapi, dan ini panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Jadi cocok buat teman-teman yang mungkin setupnya agak jauh posisi dari monitor atau kamera kalian. Oke, ini kita lihat langsung aja unitnya, dan ini sebentar gua taruh dulu, dan ini gua simpen dulu biar enak nontonnya lah ya. Gua taruh dulu nih, sip. Oke, jadi ini adalah unit dari mikrofon Fine AM8. Lumayan sih cuy. Untuk bobotnya sendiri ya bisa langsung gua tebak. Untuk ininya ya, shock mount-nya ya ini cukup berat karena memang bahannya metal teman-teman. Sedangkan kalau untuk cover bodinya ini berbahan plastik. Ya, ada keterangan V-Fine ya, seperti itu. Pengaturan angle-nya, fire-turner-nya tersedia 2, kanan dan kiri. Ya, kiri dan kanan. Jadi ini bisa diatur ya. Nah, seperti itu kemiringannya. Nah, kayak gitu tuh, seperti itu cuy. Oke, dan di bagian atas kita bahas. Ini tersedia ada knob untuk pengaturan volume ya, besar kecilnya monitoring audio, headphone. Terus ada knob untuk pengaturan kontrol gain-nya ya, mikrofon besar kecilnya dari knob ini. Ada touch control untuk RGB light-nya dari sini, seperti itu. Dan di bagian putih cover ini adalah untuk memunculkan RGB light-nya nanti teman-teman. Terus di bagian bawahnya ada touch control untuk mute audio. Ya, kelihatan lah ya. Ini ada. Nanti indikatornya biasanya warna merah dan warna hijau. Terus di bagian belakangnya, ini untuk outputnya ya, jalurnya tersedia XLR di posisi tengah. Ya, gue suka sih di posisi tengah gini karena misalkan buat setup kelihatan di kamera itu bakal jauh lebih terlihat rapi sih menurut gue kalau misalkan menggunakan port XLR. Terus ada port headphone jack 3,5 sebagai monitoring audio kalau kalian pengen menggunakan headset maupun headphone ya buat monitoring audio. Dan ada port USB-C. Ya, simple aja seperti ini.
Dan ini untuk filternya ataupun sponsnya menurut gue nih nggak biasa cuy. Karena bahannya bukan sekedar kayak bahan-bahan spons pada umumnya, ini lebih kayak ke kain, lembut banget. Untuk spoolnya juga ini sangat besar dan terlihat rapih banget teman-teman. Rapih menurut gue. Oke, ini kita langsung coba tes aja pasang ke deckstand-nya. Gue mau tahu apakah dia posisinya seperti apa ya, berat, menopang beratnya. Nah, kayak gini. Ya, Fine AM8 tuh. Cakep cuy. Mantap ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti setupnya agak kependekan, mungkin posisinya karena memang tulangnya cuma segini aja ya dari deckstand ke unitnya, kalian bisa ditambahin aja ke deckstand ini, disambung aja. Nah, kebetulan untuk shock mount-nya juga, kalau misalkan kalian pengen pasang ke berm arm stand, ini ada dua jenis drat ya. Jadi kalau misalkan ke berm arm stand, ini besar diameternya, sedangkan kalau ke yang deckstand tadi, ini lebih kecil. Ya, seperti itu. Ini gue bakal demo dulu sebentar aja, gue konekin dulu ke perangkat ya, PC atau laptop, biar kita liatin tampilannya seperti apa RGB light-nya. Oke, jadi kurang lebih untuk setupnya seperti ini nanti hasilnya, ya RGB-nya hidup, ya kameranya dapat nggak nih kira-kira. Jadi untuk kontrol ataupun custom dari RGB-nya bisa di touch aja, kontrol pada RGB light touch control di sini ya, yang di atas bagian ini. Ini tinggal di touch aja satu kali, RGB-nya berubah, dengan modenya juga berubah, di touch lagi. Ya, dia berubah lagi, di touch lagi, berubah terus. Dan ini pilihan RGB-nya cukup banyak cuy. Nah, gue suka, banyak banget pilihannya. Ya, kelihatan nggak di kamera gue nih? Ya, ini warnanya sedikit kayak RGB light. Ya, pokoknya seperti itulah hasilnya. Dan di bagian bawahnya, ya ini ada. Ini ada touch control untuk mute audio. Kalau merah ini berarti posisinya mute audio. Kalau di touch, ini bakal berubah jadi hijau. Ini artinya sudah on ya. Jadi buat rekaman udah bisa langsung. Yaudah, gini nih kita langsung aja coba ya. Kita bakal tes aja teman-teman. Untuk uji coba hasil audio mikrofon Fine AM8-nya seperti apa pada saat gua gunakan untuk recording ataupun live streaming. Ya, kurang lebih hasil audio mikrofonnya seperti ini teman-teman. Seperti inilah hasil audio dari mikrofon Fine AM8. Dan ini gue demonstrasikan langsung menggunakan jalur output USB-C, yang mana nanti gue mewakili teman-teman bila mana kalian pengen rekaman menggunakan smartphone, laptop ataupun PC ya, dengan output USB-C. Ya, kurang lebih hasil audionya seperti ini. Untuk pengaturan gain controllernya ini kurang lebih knobnya di antara 8 dB. Jadi masih belum full ataupun belum maksimal teman-teman. Apabila kalian naikin untuk knobnya, gua naikin ke 10 dB ataupun di fullin aja, check low 123 dengan jarak yang sama 1 jengkal, pasti hasil audio gainnya bakal lebih besar. Cuman ini gua lihat dari monitoring, ternyata dia agak sedikit ngepik ya. Udah mulai masuk ke merah. Jadi gua khawatir pecah. Jadi daripada nanti terlalu keras, ini bisa diturunin aja. Tes 1, 2, 3, ya hasil audio mikrofonnya seperti ini teman-teman. Gimana menurut kalian? Dengan setup seperti ini, lampu RGB-nya juga ada tersedia yang bisa kalian custom ya. Ataupun mungkin teman-teman yang kurang suka dengan RGB-nya bisa di-tap tahan lama aja pada touch control dari RGB-nya. Tekan tahan lama aja seperti ini, nanti dia bakal langsung nonaktif ya ataupun mati untuk RGB light-nya. Nah, ini cocok banget buat teman-teman mungkin yang nggak suka lampu RGB seperti itu. Ini gue nyalain lagi, gue hidupin lagi, dan ini langsung on lagi teman-teman. Begitupun untuk kontrol mute audio, tinggal di touch aja ya, di bagian bawah ini ada. Ya, tadi sempat hilang karena memang gua mute audio. Jadi untuk controllernya ya pastiin untuk mute audio yang seperti tadi gue jelasin ya. Awalnya merah kalau mute audio, kalau udah on jadi hijau lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Setupnya simple, nyaman banget, penggunaannya juga mudah, plug and play, bisa digunain di semua perangkat, mulai dari Android, macOS, terus Windows, ya, PC laptop, perangkatnya teman-teman yang pengen pakai. Dan ini rekamannya juga kalian bisa menggunakan Audacity, bisa kalian pengen rekaman, recording menggunakan PC laptop, dan seperti yang gue pakai ini, gue menggunakan software OBS. Hasil audionya kurang lebih seperti ini, karena memang ini jenisnya polar pattern cardioid, jadi dia cukup baik ya untuk sensitivitas penangkapan audionya dalam satu arah. Jadi pada saat gua berbicara di sisi lain, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Pasti hasil audionya akan lebih kecil ketimbang satu arah seperti ini ya, karena polar pattern cardioid. Jadi sangat membantu banget nih buat teman-teman yang rekaman mungkin di ruangannya agak sedikit noise ataupun bising ya, banyak suara lain kayak gitu.
Ya, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Fine AM8. Ada beberapa pilihan warna sih sebetulnya, bukan cuma warna hitam aja. Mungkin kalian bisa menyesuaikan dengan setup ruangan kalian. Ada warna putih dan warna pink juga. Nanti bakal gue sediain aja untuk link produknya di deskripsi video seperti biasa. Teman-teman bisa langsung aja cek aja di deskripsi video, karena memang ini merupakan salah satu mikrofon yang cukup worth it di bawah 800 ribuan lah teman-teman, kurang lebih saat ini yang ada ya. Udah dapet standnya seperti ini, deck standnya juga, mikrofonnya juga udah oke. Kalau buat rekaman santai seperti ini udah cakep banget, streaming atau mungkin kalian menggunakan boom arm stand kayak gua. Ya, seperti ini digantung. Ini juga mikrofon dari Fine dengan K688CT. Ya, kurang lebih hasilnya gini, Fine AM68. Keren coy, mantap.